semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis cita-cita pelajar dan juga hadis tentang urgensi ilmu. Jadi ditonton ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadis cita-cita pelajar. Yang hadisnya An Abdillah bin Mas'udin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini rajulun atahullaha malan fasullita ala halakatihi fil haqqi rajulun atahullahal hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha rawahul mutaqaf alayyah. Yang artinya dari Abdillah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak iri atau hasud yang diperbolehkan kecuali dua orang, seseorang yang diberikan kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia kuasakan atas kebelanjaannya pada jalan kebenaran, dan seseorang yang diberikan hikmah atau ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia ajarkan dan ia amalkan kepada orang lain. Hadis riwayat Mutaqaf alayyah. Jadi teman-teman, maksud dari hadis ini itu adalah ada dua hasud atau iri hati yang diperbolehkan dalam agama Islam. Yang pertama itu harta benda seseorang yang didermakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan kemudian ia ajarkan dan ia amalkan kepada orang lain, sehingga ilmu pengetahuan yang ia miliki itu bisa juga bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk bermanfaat bagi diri sendiri. Dan juga hasud atau iri hati di sini diartikan sebagai ghibah yang diperbolehkan dan bukan hasud syar'i yang terlarang. Iri ghibah itu identik dengan cita-cita dan harapan seseorang untuk menjadi orang sukses seperti orang lain yang telah sukses. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ada dua macam iri dan cita-cita yang diinginkan. Yang pertama itu adalah ingin menjadi seseorang yang sukses dalam harta. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, seseorang yang diberikan kekuasaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dikuasakan atas belanjakannya pada jalan kebenaran. Dan dalam Bukhari dan Ahmad riwayat Ibnu Umar pernah berkata, dan ia dermakan sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi, harta itu didermakan pada jalan kebaikan sepanjang waktu. Seluruh harta, baik harta kecil maupun harta yang berlimpah, itu didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat dan bukan untuk disia-siakan yang tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Jadi, seseorang itu boleh berkeinginan untuk menjadi orang sukses, sukses dalam usaha, sukses dalam materi, dan ia belanjakan pada jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Dan juga dalam Islam, itu selain dibelanjakan untuk pribadi, juga boleh dibelanjakan untuk keluarga secara seimbang dan adil. Dan selain untuk pribadi dan keluarga, itu dibelanjakan untuk sosial, untuk orang-orang yang lebih bermanfaat atau yang lebih membutuhkan. Yang kedua itu adalah ingin menjadi seseorang yang sukses dalam ilmu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, seseorang yang diberikan hikmah atau ilmu yang bermanfaat, lalu ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang lain. Jadi, iri yang kedua ini adalah bercita-cita untuk menjadi orang yang diberi ilmu yang banyak dan yang bermanfaat. Jadi, seseorang yang memiliki ilmu yang luas, wawasan yang tinggi, jika ia amalkan kepada orang lain dan ia ajarkan kepada orang lain, itu adalah salah satu orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Makna al-hikmah dalam hadis ini diartikan juga Al-Quran sebagaimana riwayat Ibnu Umar pernah berkata, seseorang yang diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, ia beribadah dengannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi orang itu disibukkan dengan membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang, baik dibaca dalam sholat dan juga maupun di luar sholat, dan bercita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran dan ahli dalam membaca Al-Quran yang dibaca secara terus-menerus. Jadi teman-teman, ini adalah cita-cita yang paling tinggi dan yang paling baik
dari seluruh cita-cita karena menggabungkan cita-cita unggulan yaitu ilmu dan Al-Quran. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan tentang hadis cita-cita pelajar. Hadis yang kedua itu adalah hadis tentang ilmu bermanfaat. Yang hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata insanun fata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'uluhu. Rawahul Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, maksud hadis ini itu Rasulullah memberikan pelajaran tentang pentingnya mencari amal yang berkualitas, kekal dan bermanfaat baik selama di dunia maupun setelah meninggal. Dan juga kualitas amal tidak akan terputus pahalanya sekalipun ia telah meninggal, selama amalnya itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya wakaf atau seseorang yang membantu mendirikan masjid ataupun pesantren-pesantren untuk orang-orang lain menambah ilmu agama dan juga ilmu yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan berhenti. Kecuali 3, yang pertama itu sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu artinya sedekah yang mengalir. Jadi pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan itu telah meninggal dunia. Misalnya amal wakaf, yaitu sedekah suatu benda yang bermanfaat karena Allah dan benda tersebut tidak akan habis atau berkurang ketika dimanfaatkan berkali-kali. Seperti contohnya bersedekah sejadah, mukena, juga bangunan-bangunan, alat-alat bangunan untuk masjid, madrasah, atau musola, itu salah satu contoh amal jariah. Dan berbedakan dengan sedekah minuman dan makanan, itu sekali dikonsumsi atau sekali dimanfaatkan itu langsung habis. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini dimaksudkan seseorang yang memiliki ilmu lalu ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang lain. Jadi seseorang yang mengajarkan ilmu atau mengamalkan ilmu kepada orang lain, kemudian ia ajarkan kembali kepada orang lain, maka pahalanya sama dengan orang yang mengajarkan atau mengamalkan ajaran tersebut sekalipun ia telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ilmu itu masih dipelajari dan masih diamalkan, selama itu pula lah seseorang yang mengamalkan ajaran tersebut itu akan terus mendapatkan pahala yang berlimpah sekalipun ia telah meninggal dunia. Dan yang terakhir itu adalah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh ini berarti anak yang baik. Dari Ibnu Hajar Al-Makki, soleh ini dimaksudkan adalah anak yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Karena tanda kesolehan seorang anak yang soleh itu adalah mau mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini sangat memotivasi kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita sekalipun orang lain dapat mendoakan kedua orang tua kita. Dan anak soleh itu selalu berasa bersyukur kepada orang tuanya yang telah mendidik dan juga membesarkan anak hingga dewasa dan hingga sukses. Dan juga hadis ini mendorong kepada seluruh para orang tua untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi seorang anak yang sukses. Dan juga semua perilaku dan perbuatan seorang anak soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya
Demikian pula doa-doanya, yaitu sangat bermanfaat bagi orang tuanya, sekalipun orang tua mereka telah meninggal dunia. Baiklah teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari saya, hadis tentang cita-cita pelajar dan ilmu bermanfaat. Semoga hadis yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, dan juga semoga kita dapat menerapkan semua hadis-hadis itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.